Yesus kau perisai dalam hidupku, kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Amen. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertata selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak tinggikan nama-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertata selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Amen. Selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak. Hai, welcome home. Hai semua, selamat pagi dan selamat datang. Saya Shalin dan kami sangat gembira melihat anda semua di ibadah online SRB Live pada pagi ini. Jika ini merupakan kali pertama anda menyertai ibadah online SRB Live, selamat datang. Apa kata anda beritahu kami dari mana anda sedang menyertai ibadah online pada pagi ini dengan menaip di dalam chat box. Dimanapun anda berada pada pagi ini, kami sangat bersyukur kerana anda semua dapat menyertai ibadah hari ini. Tanpa membuang masa, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mendengar firman-Nya.
kagumi kuasa-Mu. Di hadapan tata ku kagumi kuasa-Mu. Ku angkat tanganku, Rajaku dan Allahku. Ku nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu, dan biarlah Roh-Mu memikul dengan kuasa-Mu. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, ya Allahku. Kan ku nyanyikan kekaguman-Ku buat keindahan-Mu, dan ku angkat tanganku bagi-Mu. Di hadapan tata-Mu ku kagumi. Di hadapan tata-Mu ku kagumi kuasa-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami Bapa di sorga. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan, rahmat-Mu baru setiap hari Bapa di sorga. Benar Tuhan, Engkau Jehovah Rohi bagi kami Tuhan, Gembala yang baik, yang sentiasa menuntun kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita ucapkan syukur dan puji-pujian kita kepada Dia, karena Dia Allah yang hidup. Berserulah kepada Jehovah Rohi, karena Tuhanlah Gembala kita yang baik, yang sentiasa menuntun kehidupan kita, dan Dia layak menerima segala penyembahan dari umat-Nya. Amen. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menerima segala puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amen. Haleluya Tuhan. Haleluya. Come on, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita memuji Tuhan. Kita isytiharkan bahwa Yesus adalah perisai hidup kita. Amen. Mari sama-sama katakan, Yesus kau perisai dalam hidupku.
haleluya. Benar Tuhan, Engkau harapan kami dalam setiap kesesakan kami. Hanya kasih karunia-Mu yang membuat kami tetap bertahan. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu yang telah menjamah setiap kami pada saat ini. Kami bersyukur Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang telah kami alami setiap waktu dalam kehidupan kami. Oh haleluya Tuhan. Nah mari jemaat Tuhan pada saat ini kita terus melayani Tuhan lewat daripada uang persembahan dan persepuluhan kita bersama-sama. Nah, marilah kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Berkat yang telah Engkau curahkan. Pada saat ini Tuhan kami mau mengembalikan ucapan syukur kami Tuhan lewat persembahan kasih dan persepuluhan kami Bapa di sorga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-Mu Tuhan yang memberi di dalam kelimpahan, bahkan yang memberi dalam kekurangan pada saat ini. Bela Tuhan, Kau beri kami hikmat Tuhan untuk mengatur keuangan kami Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap Tuhan untuk memberi dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amen. Welcome home Jemaat SIB Live. Selamat pagi kepada Anda semua yang sudah setia beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Kita bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kita. Amen. Shalom juga bagi semua jemaat kita semada Anda di Perak, Sabah, Sarawak atau luar negara. Mari jangan berhenti untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Nah shalom juga bagi Anda yang pertama kali beribadah bersama kami pada pagi ini. Kami sangat teruja atas kehadiran Anda semuanya. Bolehkah Anda meluangkan beberapa saat untuk mengisikan connect form yang linknya tertera di chat box. Karena kami ingin mengenali Anda dengan lebih dalam lagi. Sekiranya Anda juga mempunyai pertanyaan tentang SIB Live ataupun Anda mau mengikuti live group dan juga mau didoakan, Anda juga boleh mengisi connect form tersebut agar kami juga dapat menghubungi Anda selanjutnya. Mari kita lihat apakah live updates pada minggu ini. Over to you, Shalin. Hai semua, kembali bersama anda dengan beberapa pengumuman. Sebelum itu, kami berharap anda semua diberkati sepanjang ibadah ini berlangsung. Pada minggu ini, saya ada 2 pengumuman penting untuk anda semua. Kami akan mengadakan kelas 10 Foundations of Life pada 11 dan 18 Julai dari pukul 2 hingga 5.30 petang. Kelas online ini akan dilakukan dalam 2 bahasa dan akan menggunakan Zoom sebagai platform. Bagi anda yang baru mengenali SIB Live dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai SIB Live, kami ingin menjemput anda untuk menghadiri kelas ini kerana anda bukan sahaja akan mengetahui kisah latar belakang SIB Live, visi dan nilai-nilai SIB Live, tetapi anda juga akan mengetahui mengapa cara SIB Live sedikit berbeza dari gereja-gereja yang pernah anda hadiri. Dan tahukah anda SIB Live bukanlah gereja BM, bukanlah gereja Inggeris, tetapi kita adalah gereja Bornean. Apa tunggu lagi? Tandakan kalender anda dan daftarkan diri anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi live group leader anda dan mereka akan membantu anda. Tetapi jika anda belum mempunyai live group, anda boleh menghantar pertanyaan anda dengan mengisi connect form yang ada dalam chat box dan kami akan terus menghubungi anda. Ahad depan adalah Ahad pertama, jadi jangan lupa untuk menyediakan roti dan air anggur anda untuk perjamuan kudus pada minggu depan. Yang paling penting, persiapkan hati kita sebelum mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Itu sahaja live updates untuk minggu ini. Jika anda tertinggal apa-apa maklumat, jangan risau. Anda boleh mendapatkannya di halaman media sosial kami. Anda juga boleh melayari laman web kami di siblive.my untuk mengetahui dengan lebih lanjut acara yang akan datang, directory live group dan banyak lagi. Marilah kita persiapkan hati kita sekali lagi untuk menyembah Tuhan pada pagi ini dengan menyanyikan lagu ini bersama-sama.
Yesus. Syiandala Rabba, ya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan, firman-Mu berkata, tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari, besar setiap-Mu Tuhan. Ini Tuhan, kami pegangkan janji-Mu Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Come on church, mari sekali kita berkorban bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya, haleluya. Selamat pagi semuanya. Good morning church. Welcome home. Bagi Anda yang pertama kali bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, sekali lagi terima kasih karena kehadiran Anda. Welcome to the family. Kami sangat bersyukur melihat Anda hadir di dalam online service kami pada pagi hari ini. Nah, pada 2 hari minggu yang lalu, pastor kita, Pastor Dan, berkhotbah daripada kitab Keluaran pasal yang ke-19, di mana Tuhan mahu Musa memberitahu kepada umatnya bahwa dia, Tuhan, mahu mereka datang dekat dengannya. Tuhan mau menyatakan isi hatinya kepada bangsa Israel. Dan kita lihat bagaimana Allah mempersiapkan bangsa Israel untuk menerima ke-10 hukumnya. Ya. Now, kebanyakan daripada kita ataupun banyak orang Kristen melihat bahwa 10 hukum Tuhan itu adalah sesuatu yang menghalang, mengekang mereka. Ya, tetapi Allah melihatnya sebagai apa? Hubungan. Dan salah satu perkara yang menyentuh hati saya, yang menjadi rema kepada saya waktu saya mendengar khotbah Pastor Dan minggu yang lalu adalah begini. Dia mengatakan bahwa jika kita tidak memahami kasih Tuhan, kita akan salah memahami hukum Tuhan. Ya. If we don't understand God's love, we will misunderstand God's law. Ya. Jadi pagi ini kita akan meneruskan siri khotbah kita dalam kitab Keluaran, dan kita masuk ke dalam pasal yang ke-20. Nah, dalam pasal yang ke-20 ini Allah memberikan 10 hukum kepada Musa. Jadi saya mau Anda bersama-sama dengan saya hingga di akhir daripada khotbah ini, karena apa yang saya coba lakukan pada pagi hari ini adalah menyampaikan sesuatu khotbah yang daripada satu petikan ayat yang cukup mencabar di dalam firman Tuhan. Okay, it's very challenging passage to really preach. Ya, dan selalunya topik ini mengambil masa berjam-jam. Bahkan ada di Bible School. Ya, ini merupakan salah satu topik khusus untuk ini. Namun hari ini saya coba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam 40 hingga 45 menit. Okay, saya coba. Ya, so mari bersama-sama dengan saya. Saya ajak kita semua untuk buka firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 hingga yang ke-21. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung merasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau hari di tengah-tengah kami saat ini. Kami berdoa Bapa di surga, biar Tuhan setiap yang mendengar firman pada hari ini, Tuhan, Engkau perbaharui Tuhan hati dan pikiran kami. Buat kami Tuhan Yesus semakin mengasihi Engkau setelah daripada kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saya mendengar firman Tuhan katakan, amin. Amin, haleluya. Nah, hari ini tajuk khotbah saya adalah bahasa kasih Tuhan. Bahasa kasih Tuhan. Nah, saya mulakan dengan cerita mengenai 3 orang kawan. Oke, 3 orang kawan. Mereka terdampar di sebuah pulau. Jadi, yang berlaku satu kali di pulau itu mereka berjumpa dengan satu lampu ajaib, magic lamp. Oke, lampu ajaib. Oke, kita tahu. So, apa yang berlaku di dalam lampu ajaib itu ada satu jin, genie. Jadi bila mereka gosok, wah keluar jin. Jadi jin itu berkata, setiap kamu ada satu wish, kamu boleh bagi satu hajat dan saya akan menunaikannya. Wah, yang pertama mengatakan, Jin, saya mau pulang, ya, saya ada banyak kerja mau buat. Ya, jadi itu jin pun berkata, okeylah, ya, saya akan menunaikan hajatmu. Hilang. Yang kedua berkata, wah, Jin, saya sangat rindu dengan family saya. Saya mau pulang sekarang karena family saya tunggu di rumah. Jin pun berkata, baiklah, hajatmu saya tunaikan. Boom, dia hilang. Dan kawan yang ketiga, ya, dia termenung diam-diam di pantai. Dia kata, saya satu orang, sudahlah single, sunyi lagi. Hai, alangkah baiknya kalau kawan-kawan saya tadi itu ada bersama-sama dengan saya sekarang ini. Jadi inilah hajat saya supaya kawan-kawan saya kembali kepada saya. Kamu tahu apa yang terjadi kan? Ya, dua-dua kawan tuh baliklah. Alright. Nah, kamu tahu ada saja orang yang seperti kawan yang ketiga ini, betul tidak? Mungkin kamu ada kawan seperti itu, atau mungkin kamu adalah seperti itu, di mana kamu ini tidak boleh macam sorang-sorang, mesti mau ada orang di sekitar kamu, ya. Nah, meskipun kamu bukan kawan mereka, orang tersebut akan pasti menjadi kawan kamu. There are people who can't just be alone. Ada orang yang memang tidak boleh hidup sendiri. Mereka mesti mau ada kawan, mereka mesti mau bercakap. Ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, saya sedar kenapa ada orang seperti itu, punya personality seperti itu, yang mesti mau ada kawan bersama-sama dengan mereka. Ya, saya temukan bahwa karena itu adalah bahasa kasih mereka, dia love language. Now, bagi Anda, mungkin ini pertama kali Anda mendengar istilah bahasa kasih, love language. What is love language? Nah, izinkan saya untuk mengungsikan hal ini. Nah, beberapa tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan yang bernama Gary Chapman, dia menulis buku yang berbicara mengenai the 5 love languages. 5 bahasa kasih. Dan ini sangat penting bagi hubungan antara suami istri, hubungan dengan sesama. Dan dikatakan bahwa ada 5 jenis bahasa manusia, bahasa kasih manusia. Pertama, words of affirmation, itu kata-kata yang menguatkan. Yang kedua, quality time, waktu yang berquality. Yang ketiga, receiving gifts, bahasa kasihnya di mana dia senang untuk memberi hadiah dan juga menerima hadiah. Dan bahasa kasih yang keempat adalah tindakan melayani, acts of service, ya. Dan yang kelima adalah sentuhan physical, ya, physical touch. Nah, apa maksudnya 5 bahasa kasih ini? What is this 5 love language? Maksudnya, ya, setidak-tidaknya satu daripada bahasa kasih ini memang kena dengan kita. Memang itulah kita punya bahasa. Mungkin Anda rasa dihargai apabila Anda mendapat kata-kata dorongan, kata-kata penguat. Ya, mungkin ada di antara Anda merasa bahwa kamu disayangi bila ada orang sanggup meluangkan waktu dengan Anda.
Ya, mungkin Anda merasa lebih disayangi jika kamu diberikan hadiah. Bahkan mungkin ada daripada Anda yang mengatakan bahwa, wow, saya rasa dihargai, disayangi apabila orang mau buat kerja untuk saya. Wow, ini baru saya disayangi. Atau mungkin ada di antara Anda bahwa, oh, Pastor, saya tidak perlu kata-kata, saya tidak perlu hadiah, saya tidak perlu orang apa-apa dengan saya. Yang saya mau adalah sentuhan saja. Sentuh bahu saya kah, ya. Kalau suami saya peluk saya tahu. Saya dikasih. Nah, itu physical touch, sentuhan physical. Yang pastinya, ya, setiap kita ada kena dengan antara 5 bahasa kasih ini, alright? Ya, jadi bahasa kasih ini berbeza-beza. Tengok personality orang, okay? Ya, ada yang suka ini, ada yang suka itu. Ya, bagaimana dengan Tuhan? Apakah bahasa kasih Tuhan? Adakah bahasa kasih Tuhan itu sama seperti bahasa kasih manusia? Ya. Karena apabila kita tahu bahasa kasih Tuhan, baru kita tahu bagaimana cara untuk kita mengasihi Tuhan. Betul. Kalau orang yang bahasa kasih dia adalah sentuhan fisikal. Sentuhan fisikal. Ya. Kamu baik kata-kata dorongan dengan dia kah? Kamu buat kerja untuk dia kah? Ya, itu memberi kesan tapi tidak cukup mendalam. Kamu bagi dia hadiah, surprise. Ya, dia berterima kasih tetapi tidak cukup memberi kesan kepada dia. Sampailah apabila Anda menyentuh dia, baru dia rasa, wow, dikasihi. Ya, dipeluk. Ya, kalau suami istri dicium, wow, baru dia tahu, wah, dia dikasihi. Ya, karena kita menyampaikan kasih sesuai dengan bahasa kasih dia. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Apakah bahasa kasih Tuhan? Dan mungkin kamu bertanya, Pastor, apa kaitannya love language bahasa kasih ini dengan 10 hukum? Adakah Tuhan memiliki bahasa kasih? Nah, saya percaya Tuhan ada love language-nya itu sendiri. Dia ada bahasa kasihnya sendiri. Ya, dan dia menghendaki kita untuk mengasihi dia sesuai dengan bahasa kasihnya. Sesuai dengan cara yang dia kehendaki. Ya, saya pasti Tuhan menghargai perbuatan kita, ya, ibadah kita dan semua kita lakukan. Dia menghargai. Tetapi yang paling penting bagi dia adalah untuk kita menunjukkan kasih kita kepadanya sesuai dengan bahasa kasihnya. Ya, kasih kita terhadap Tuhan hanya akan dapat bertumbuh apabila kita tahu bahasa kasihnya Tuhan. Wow, nah ada yang sudah penasaran nih, apa itu bahasa kasih Tuhan? Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21, 23 dan 24 berkata begini. Sesiapa yang menerima dan mematuhi perintah-perintahku mengasihiku. Sesiapa yang mengasihiku akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku juga akan mengasihinya serta memperlihatkan diriku kepadanya. Ayat 23. Yesus menjawab, sesiapa yang mengasihiku akan menurut ajaranku. Bapa-Ku akan mengasihinya dan kami akan datang kepadanya serta tinggal bersamanya. Orang yang tidak mengasihi aku tidak menurut ajaranku. Padahal ajaran itu bukan daripadaku tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi berdasarkan daripada ayat-ayat ini kita tahu bahwa bahasa kasih Tuhan adalah ketaatan kita terhadap perintah-perintahnya. Ya, we love God by obeying, by keeping His word. Ya, kita mengasihi Tuhan bila kita menurut perintahnya dan itu adalah bahasa kasih Tuhan. Tuhan dikasihi apabila kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 hingga 16 berkata apa? Allah adalah kasih. Ya? Dan dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Yesus di sini memetik kitab daripada kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 dan kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Kedua perintah ini yang Yesus katakan ini merangkumi 10 hukum Taurat. Karena semua peraturan Tuhan, aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang lain berasal daripada dua perintah besar ini, dua hukum besar ini. Nah, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi perintahnya. Karena apa? Perintah Tuhan mencerminkan karakter dan hatinya kepada umatnya. Sekali lagi saya ulangi. Perintah Tuhan mencerminkan karakter dan hatinya kepada umatnya. In English says, God commandments
reflect His character and His heart for His people. Ya. Nah, mari kita kembali kepada 10 hukum di dalam Keluaran pasal 20 itu. Hukum yang pertama hingga hukum yang 4. Nah, 10 hukum ini boleh dikategorikan kepada dua bagian. Bagian pertama yaitu merangkumi hukum pertama yang keempat, bicara mengenai bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, our relationship dengan Tuhan. Bagian yang kedua adalah merangkumi hukum yang kelima hingga yang ke-10. Nah, ini berbicara bagaimana kita harus mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi sesama kita, our neighbors. Oke? Pada hari ini kita tidak akan masuk terlalu detail dalam semua hukum-hukum ini, ya. Tetapi karena saya ingin menunjukkan kepada kita, ya, mengapa hukum Tuhan, perintah Tuhan ini mencerminkan karakter dan hatinya, ya. Nah, mari kita mulakan. Hukum pertama dan hukum kedua berbicara mengenai apa? Jangan ada padamu Allah yang lain. Jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud menyembahnya. Nah, bangsa Israel baru keluar daripada Mesir. Banyak banyak berhala dan tuhan-tuhan yang mereka lihat. Bila Tuhan menyuruh Elohim, Yahweh, beritahu bahwa engkau harus menyembah aku, tiada Tuhan yang lain. Nah, sebenarnya untuk menyembah Tuhan itu tidak masalah bagi mereka. Karena bagi mereka mungkin Allah itu, Yahweh itu adalah salah satu Tuhan, sepertilah tuhan-tuhan yang lain di Mesir, ya. Namun bila Tuhan katakan tidak boleh ada Allah yang lain, wow. Nah, ini yang menjadi pergumulan mereka karena mereka sudah terbiasa, ya. Bayangkan 400 tahun di Mesir melihat bagaimana banyak tuhan-tuhan Mesir, begitu. Makin banyak Tuhan, makin banyak ong, ya. Itulah pikiran mereka. Tapi bagi Allah kita, Tuhan kita, no. Hanya Dia satu-satunya Tuhan dan tidak ada Allah yang lain, ya. Dan Tuhan beritahu kepada mereka, ya, jangan membuat patung berhala, jangan sujud menyembahnya. Nah, bagi kita dalam konteks kita pada hari ini, kita mungkin katakan, oh pastor, hukum pertama, hukum kedua, senang, ya. Memang saya orang Kristen, tidak ada Tuhan yang lain, saya menyembah Tuhan saja, Elohim, wah, Immanuel, wah, sebutlah semua nama-nama Tuhan, ya, all the 30 names of God, you know, sebutlah, ya. Saya Kristen, saya lahir dalam keluarga Kristen, you know, saya berkahwin dalam SIB, you know, saya akan mati sebagai seorang Kristen. Oh, tiada Tuhan yang lain. Berhala, mana ada patung-patung di rumah saya, mana ada. Yang ada hanya firman Tuhan. Nah, mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi saya beritahu dengan kamu tahu pada hari ini, ya, ada banyak jenis-jenis Tuhan yang sebenarnya kita sembah, ya. Tuhan, T huruf kecil yang kita sembah. Ya, itu boleh saja berbicara mengenai pekerjaan kita, ya. Itu saja boleh berbicara mengenai keuangan kita. Mungkin keluarga orang kita kasih itu belum menjadi Tuhan, ya. Ini basically ini berbicara mengenai perkara-perkara yang menjadi keutamaan kita, menjadi kepentingan kita, yang menjadi pusat perhatian kita. Kamu mungkin berkata, oh memang Tuhan saya sembah. Tapi daripada hidupan kamu, daripada jadwal kehidupan kamu, boleh dilihat bahwa Tuhan itu hanya adalah salah satu Tuhan dalam kehidupan kamu. Kamu hanya ingat pasal Tuhan waktu makan, sebelum tidur, dan pada hari Minggu. Ya, adakah Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kamu? Tanya soalan ini. Yang kedua, berhala. Bagaimana yang patung berhala? Ya, sebenarnya ada dua jenis patung berhala. Dua jenis berhala. Yang pertama adalah patung lah yang dipahat dan yang kamu nampak lah, you know, patung berhala yang kamu tahu lah, oke? Tapi yang kedua ini yang bahaya nih. Yang kedua ini yang bahaya. Patung yang kedua ini adalah berbicara mengenai sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Patung berhala berbicara mengenai apa saja yang menjadi pusat perhatian kita, apa saja yang menjadi tempat kebergantungan kita selain Tuhan. Ya. Dalam ayat 5 hingga 6, ya, ada satu nama Tuhan diperkenalkan dalam ayat tersebut, yaitu Jehovah Kana, Yehovah Kana. Ya. Ayat 5 hingga 6 kata tadi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yehovah Kana diterjemahkan sebagai apa? Cemburu atau iri. Nah, ini bukan yang negatifnya seperti apa yang kita tahu. Wah, Tuhan cemburu, wah, lihat dia. Bukan yang negatif punya, oke? Istilah ini digunakan berkaitan dengan hubungan perkawinan suami dan istri. Tuhan digambarkan sebagai seorang suami bagi bangsa Israel. Dia adalah Tuhan yang cemburu, yang mengasihi Israel, mengasihi istri yang mempelainya Israel.
Dia menginginkan semua pujian kita untuk dia dan bukan untuk orang lain. Anda tangkap sini. Oke? Lukas pasal 16 ayat 13, Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Ya, mungkin kita tidak ada patung berhala di rumah kita. Tapi kamu tahu, kita sebagai orang Kristen, kita boleh saja menjadikan orang Kristen yang lain sebagai berhala kita. Ya, nah saya bicara mengenai mungkin ada celebrity pastor, ada pendeta-pendeta, pastor-pastor kegemaran kita, pemimpin-pemimpin kegemaran kita. Ya, itu boleh menjadi berhala. Contohnya, kita akan pergi konferensi, kita akan ada hadir kebaktian. Kalau kita tahu bahwa pengkhotbah kegemaran kita berkhotbah, ya. Kalau kamu percaya bahwa pastor Anda ataupun ada pengkhotbah tertentu, ya, kamu percaya bahwa mereka memiliki hubungan spesial dengan Tuhan, ya. Wow, berhati-hati. Jangan-jangan kamu menjadikan mereka sebagai berhala. Kamu tahu, di mata Tuhan, semua kita sama saja. Tidak ada orang yang lebih spesial, tidak ada. Semua kita sama di mata Tuhan. Ya, mungkin kamu berasa bahwa kalau ada pengkhotbah tertentu, baru kamu rasa dijamah oleh Tuhan. Kalau pastor yang khotbah, ya tidak berapa lah. Tapi kalau ada pendeta ini, baru ada urapan, baru saya dapat merasakan hadirat Tuhan. Berhati-hati, ya. Itu boleh menjadi salah satu bentuk penyembahan berhala. Kita menjadikan manusia sebagai berhala, ya. Nah ada satu isu yang sensitif yang mungkin bagi beberapa orang sensitif, tapi saya mengatakan ini dengan penuh kasih, jujur daripada hati saya, karena saya juga membesar dalam konteks pelayanan gereja bahasa Malaysia. Kadang-kadang yang membuatkan saya berpikir juga bingung lah kadang-kadang, especially zaman ini, ya. Bila saya melihat hari-hari ini ada pertemuan doa ditujukan, lepas itu ada muka pastor, di muka orang yang akan berdoa itu muncul di dalam promosi itu. Nah, saya berpikir bahwa ini kan persekutuan doa, kenapa mau letak muka pastor atau muka pemimpin? Saya tidak tahu. Kalau untuk konferensi, seminar-seminar, untuk tujuan promosi mungkin kan, ya, untuk konferensi ya mungkin boleh lah. Tapi ini kan persekutuan doa kan? Apa fokusnya? Berdoa. Tapi yang buatkan saya berpikir adalah, kenapa mau letak muka-muka orang ini, ya? Adakah bermaksud bahwa bila mereka hadir dalam pertemuan doa itu, dalam Zoom ke online pertemuan doa itu, doa mereka lebih sakti, lebih dijawab oleh Tuhan. Dan itu membuatkan kita mau datang. Si Anu datang untuk berdoa, nampak muka dia. Saya mau datang, sebab mesti dia punya doa. Itu berhati-hati. Tanpa kita sadar, kita mengidolakan manusia. Kita mengidolakan hamba Tuhan. Ya. Nah, sebenarnya saya boleh bagi banyak lagi contoh, tapi karena masa, kamu mesti tangkap lah, ya. Maksudnya jangan ada berhala lain, bukan hanya bicara mengenai patung, tapi bicara mengenai manusia. Nah, hukum yang ketiga bicara mengenai jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, nama Tuhan itu sangat-sangat spesial, sangat-sangat istimewa, karena nama Tuhan itu bicara mengenai identitinya. Nah, kita sudah masuk hari yang ke-27 kepada kita mempelajari nama-nama Tuhan, ya. Dan setiap kalau kamu ikut setiap hari, ya, kamu lihat, perhatikan setiap nama Tuhan itu berbicara mengenai karakternya yang tersendiri, berbicara mengenai kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan tersendiri. Nah, bila kita apa yang dimaksudkan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, itu apabila kita mempersenda-sendakan nama Tuhan. Saya beri satu contoh. Mungkin kita bersumpah. Nah, saya waktu kecil dulu saya tidak tahu untuk sekolah minggu, karena saya nampak dalam TV, orang bilang bersumpah kalau betul-betul mau jujur, yang betul-betul jujur, jangan betul-betul lah nih. Dia bilang sumpah, ya. Saya masih ingat dulu waktu saya sekolah minggu, itu saya main-main dengan kawan saya, dan dia bilang, kamu nipu kan? Tidak, sumpah dalam nama Yesus, sumpah. Wah, saya tidak tahu pada waktu itu, ya. Tapi bagi saya, kalau saya bilang dalam nama Yesus sumpah, saya sumpah dalam nama Yesus, maksudnya itu memang betul-betul lah itu. Saya tidak tahu itu sebenarnya saya melanggar hukum yang ketiga, yaitu menyebut nama Tuhan sembarangan. Bayangkan anak sekolah minggu, wow. Ya, berhati-hati. Nah, mungkin juga
ya, tanpa kita sadar kita menggunakan nama Tuhan itu sembarangan apabila kita memasukkannya dalam macam mempersendakan lah. Ya, sebagai contoh, ya kau ni memang tidak boleh berubah lah. Kalau Tuhan Yesus datang depan kau pun Tuhan Yesus tidak boleh, memang kau tidak akan berubah. Wow. Macam kita mempersendakan nama Tuhan. Nah, saya jujur, saya pernah macam itu dengan orang. Tuhan Yesus datang pun dia tidak berubah. You know, ya, tanpa saya sadar saya percaya nama Tuhan dan saya bertobat. Ya. Nah, mungkin ada juga, ini sesuatu yang mungkin jarang orang sebut. Tanpa kita sadar kita mempersendakan, kita mempergunakan nama Tuhan. Apabila kita mengatakan, oh Tuhan berbicara kepada saya, kita menggunakan nama Tuhan untuk menyampaikan keinginan kita, apa yang kita dalam pikiran kita. Sebenarnya bukan dari Tuhan, tapi dari kita sendiri. Oh, Tuhan berbicara bahwa parti politik ini, ataupun YB ini akan menang, dan kita harus mengundi dia, begitu. Berhati-hati. Oh, sis, saya berdoa dan Tuhan berbicara bahwa kamu adalah teman hidup saya. Wow, nah ini klasik. Kawan saya pernah kena ini, seorang jumpa dengan dia berdoa, Tuhan bicara kepada saya. Wow, berhati-hati. Jangan guna nama Tuhan sembarangan. Itu hukum yang ketiga. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. And this is very straightforward. Apa yang kamu lakukan pada hari off day kamu? Ada kamu berehat atau kamu langsung tiada masa rehat? Kerja saja. Ya, memang ada musim yang kita sibuk, tapi jangan lupa Tuhan sudah menghususkan hari Sabat untuk kita rehat dan juga benar-benar ambil masa bersama-sama dengan Dia. Kebanyakan kita, hari Sabat kita adalah hari Minggu, masa untuk berehat. Nah, kami pastor, hari rehat kami adalah hari Senin. Hari Minggu adalah hari bekerja kerana gereja kan. Ya. Tapi poinnya di sini adalah daripada 7 hari, ada 1 hari yang Tuhan mau kita tetapkan untuk rehat. Mungkin Anda ada hari Minggu kan? Tapi hari Minggu, adakah Anda bangun awal untuk mengikuti ibadah? Ataupun kamu tidak memperhatikan, kamu tidak peduli mengenai ibadah online? Kamu tidak peduli mengenai anggota jemaat yang lain yang bilang, oh, tak apa-apa lah, nanti saya boleh cek sajalah. Tahukah Anda kehadiran Anda dalam ibadah online? Bila Anda chat, bila kamu katakan hai Cheryl selamat pagi, bila kamu respon dengan firman Tuhan, respon dengan firman Tuhan, berinteraksi dengan orang di dalam chat box, kamu sebenarnya memberi dorongan kepada orang-orang yang hadir, orang yang membaca chat Anda. Yes. Ya, pada hari Sabat itu adalah untuk Tuhan. Ikut ibadah. Kalau kamu mengantuk lepas kebaktian, tidurlah balik. Alright. Gunakan waktu itu. Khususkan hari Sabat itu untuk Tuhan. Amen. Nah, jangan kita buat urusan kita sendiri dan mengabaikan hal-hal daripada Tuhan pada hari Sabat. Berhati-hati. Nah, hukum yang pertama menunjukkan kepada kita bagaimana hubungan kita yang seharusnya dengan Tuhan. What is our relationship supposed to be between us and God? Okay? Hukum yang pertama, kedua, dan ketiga, dan empat itu bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Nah, 6 hukum yang berikutnya menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus memperlakukan hubungan kita dengan orang lain. Okay? Hukum yang kelima bicara mengenai apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Ya, ini adalah hukum pertama yang disertai dengan janji. Wow, perhatikan. Kerana dalam hukum yang kelima ini bukan saja Tuhan mau kita menghormati ayah dan ibu, tapi disertakan dengan janji. Apakah akibatnya bila kita menghormati? Right? Nah, mungkin ada di antara Anda yang susah mau menghormati ayah dan ibu Anda sebab mereka gagal menjadi teladan yang baik dalam hidup Anda. Apapun, ini perintah Tuhan. Kita harus tetap menghormati mereka. Ya. Namun, kita tidak perlu mematuhi arahan mereka yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, jika mereka meminta Anda berkahwin dengan orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Tuhan, jangan ikut. Ya, jika mereka menyuruh Anda untuk mencuri, ya, membunuh orang, melakukan hal-hal yang bertentangan firman Tuhan, janganlah patuhi mereka punya arahan. Ya, dapat kami sini, okey? Kita tunduk dan hormat mereka selagi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amen. Okay. Nah, hukum yang ke-6, jangan membunuh, jangan berzina. Hukum yang ke-7 dan hukum ke-8, jangan mencuri. Mungkin ramai di antara Anda berkata, oh pastor,
Saya tidak masalah. Ini saya tidak pernah membunuh. Ya, lagi pun mau tengok darah pun saya takut, pastor. Takut. Jadi mana boleh membunuh kan? Oh, saya tidak membunuh. Saya tidak berzina, pastor. Ya. Sebab, macam mana saya mau ada skandal? Saya pun tidak boyfriend, saya pun tidak girlfriend. Macam mana? Atau bagian yang berkahwin? Oh, saya tidak berzina, pastor. Saya setia dengan istri saya, pastor. Tidak ada, saya tidak keinginan untuk menceraikan istri saya. Saya sangat sayang dengan istri saya. Mungkin ada berkatakan, pastor, saya tidak mencuri. Dari kecil kami diajar, pastor. Tidak bagus mencuri. Ya. Nah, firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 21 hingga 22 berkata begini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, ini Yesus berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus dengan sangat jelas daripada ayat ini mengatakan bahwa pembunuhan bermula dari hati manusia. Kita membunuh orang lain apabila kita sudah ada marah di dalam hati kita. Ya. Yesus menegaskan lagi makna membunuh itu merangkumi apa? Kepahitan, kebencian, penghinaan, atau permusuhan terhadap orang lain. Itu salah satu daripada tindakan membunuh. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk menjauhkan diri daripada membunuh orang lain. Tuhan menghendaki kita, hatinya adalah supaya kita menjadi apa? Life giver, orang yang membangun kehidupan, bukannya menghancurkan kehidupan, bukannya orang yang menjadi orang yang menghancurkan hubungan yang baik. Matius pasal 5 ayat 27 hingga 28 berkata, kamu telah mendengar, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa perzinahan itu bermula dari hati. Bagaimana dengan hukum yang ke-8? Jangan mencuri. Sebenarnya jika kita cek lebih dengan dalam hati kita, setiap kita sudah pernah melanggar hukum Tuhan ini. Nah, mencuri bukan hanya berbicara mengenai apa, meragut ataupun merompak orang. Mencuri pada dasarnya adalah sesuatu apabila kita mengambil yang bukan menjadi milik kita. Kita mengambil sesuatu yang tanpa keizinan daripada orang lain. Itu salah satu tindakan mencuri. Bila kita menyalahgunakan harta benda office kita, itu juga salah satu bentuk mencuri. Sepatutnya digunakan untuk buat kerja, tapi kita buat untuk kegunaan pribadi. Itu juga mencuri. Bila kita sombong, bila kita berfokus kepada diri kita sendiri, wow, kita sebenarnya mencuri kemuliaan Tuhan. Itu istilah dia, mencuri kemuliaan Tuhan. Setiap kali kita mau menarik perhatian orang kepada kita, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Khususnya apabila kita kecewa bila orang tidak menghargai apa yang kita buat, betul tidak? Di tempat kerja, khususnya di gereja, pelayanan. Wah, sudah sibuk kerja, melayani di gereja, lepas itu orang tidak berterima kasih, orang panggil kita apa? Dan lain-lain. Oh, terima kasih terima kasih si E, terima kasih si B, terima kasih si C, dan yang lain-lain. Wah, kita tersinggung. Wah, pasti tidak sebut nama saya. Wow. Well, bila kita rasa kita layak untuk mendapatkannya, we feel entitled to it. Berhati-hati. Itu sebenarnya kita berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendapat segala kemuliaan. Ada amin? Nah, satu contoh ini mungkin sensitif bagi kita. Bagaimana kita mencuri daripada Tuhan. Maliaki pasal yang ketiga ayat 8 berkata begini. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Kita menipu Tuhan, dan bahasa Inggris robbing. Wow, merompak Tuhan apabila kita tidak membawa persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. So bagaimana? Setakat ini macam mana? Semua oke tidak? 8 hukum tersebut oke kah? Semuanya oke kah? Ataupun memang kita gagal? Nah, hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Orang yang mengucapkan saksi dusta ini adalah seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak benar
Ya. Sesuatu yang tidak benar dia buat yang ini memang ini terjadi. Dia dalam katanya menggosip lah dengan tujuan apa? Untuk menyakiti orang tersebut ataupun merosakkan reputasi orang tersebut. Berhati-hati. Amsal pasal yang ke-25 ayat 18 berkata, orang yang mengucapkan saksi dusta ini ya terhadap sesamanya adalah seperti apa? Pedang, seperti panah yang tajam. Wow, berbisa. Menyampaikan saksi dusta ini yang mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita ini adalah sesuatu yang datang berasal daripada hati manusia yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kelicikan. Dan Yesus berkata, segala keinginan manusia yang jahat itu datang daripada hati. Nah, dalam 10 hukum Taurat, hukum ke-6, 7, 8 dan 9 ini adalah hukum yang melarang perbuatan jahat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan kemudian disusuli pula dengan satu perintah, ini hukum yang terakhir, hukum 10, disusuli dengan perintah yang melarang perkara yang membawa kepada pembunuhan, perzinahan, mencuri dan mendusta. Apa hukum tersebut? Hukum yang ke-10 lah. Itu apa? Jangan mengiri rumah sesamamu, jangan mengiri istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini hukum yang ke-10. Mengingini bermaksud kita ada rasa keinginan yang meluap-luap untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita ingin mencapai tujuan untuk mengambil dan memiliki sesuatu yang menjadi milik orang lain dengan apa cara sekalipun. Nah, ini berbeda dengan mengagumi. Mengagumi maksudnya, contohnya orang ada rumah yang cantik, wah cantiknya rumah kamu, itu sejak kagum, it's fine. Tapi wah cantik rumah kamu, saya mau rumah ini lah. Kita berusaha atau macam mana kita mau dapat rumah macam ni. Wah kita mau yang macam ni, kita sampai kita sanggup buat apa cara sekalipun supaya kita mendapat rumah yang sama seperti ini. Berhati-hati. Paulus berkata dalam Kolose pasal yang 35, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Maksudnya dalam bahasa Inggris menggunakan perkataan covet, yaitu ketamakan atau keserakahan. Ini maksudnya bila kita ada keserakahan, ada keinginan yang mengingini hak orang lain, itu sama seperti penyembahan berhala, kata Paulus. Wow. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, hukum ke-6, 7, 8 dan 9 adalah hukum yang melarang perbuatan jahat. Tetapi mengapa hukum ke-10 adalah hukum yang melarang seseorang dalam pemikiran mereka, bukannya perbuatan tapi dalam pemikiran mereka. Kenapa? Coba pikirkan, kenapa? Karena keinginan yang tidak terkendali, yang tidak terkawal ini akan selalu berakhir dengan kejahatan. Kalau ada keinginan yang tidak dikawal, yang tidak ditakluk, ini membuatkan kita melakukan hukum yang perbuatan yang dilarang, membunuh, mencuri, saksi dusta, menginginkan. Wow. Coba Anda fikirkan, mengapakah orang mau melakukan kejahatan-kejahatan ini? Karena apa? Bermula daripada pikiran, keinginan mereka, keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki dengan cara apa sekalipun, mau rampas maupun berada pikiran. Karena itu yang mereka mau melakukan kejahatan. Nah, setakat ini saya percaya tidak seorang pun daripada kita yang pas, yang lulus 10 daripada 10 ni, wah lulus, saya tidak masalah ni pasal, tidak masalah. Semua kita, kalau jujur saya katakan, semua kita gagal. Termasuk saya sendiri. Roma pasal 3:23 mengatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, secara jujurnya saya melihat ramai orang Kristen melihat 10 hukum ini sebagai sesuatu halangan, sesuatu yang mengongkong mereka. Mungkin sebagian daripada Anda melihat 10 hukum ini seperti satu pagar yang mengelilingi Anda, yang macam menghalang mereka, menghalang kamu daripada bebas, buat kamu terasa seperti ini 10 hukum ini macam
macam saya banduan, saya tidak bebas buat apa-apa. Tidak kebebasan. Ada orang Kristen pada hari-hari termasuk gereja tidak mau menyentuh mengenai 10 hukum yang disebut dalam Perjanjian Lama ini. Karena mereka tahu itu sangat-sangat mengekang, sangat-sangat mengontrol, dan mereka lebih suka berbicara mengenai Perjanjian Baru. Kenapa mereka lebih suka berbicara mengenai Perjanjian Baru? Karena mereka katakan bahwa kita akan hidup dalam Perjanjian Baru karena Yesus. Kita adalah umat Tuhan yang di dalam Perjanjian Baru. Amin, betul, memang betul. Kita menjadi satu dengan Tuhan bukan melalui hukum, tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Ada amin? Ya, karena Yesus telah mati di kayu salib dan dibangkitkan, wow, segala hutang dosa kita sudah dibayar, dan makanya kita boleh menjadi anak-anak Bapa. Kita dan Bapa boleh menjadi satu. Puji Tuhan. Itu adalah kebenaran. Nah, tapi banyak orang Kristen tidak mau berfikir atau membicarakan mengenai 10 hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama itu. Ya. Dan salah satu dari ayat yang populer mereka katakan gunakan adalah Yohanes pasal 13 ayat 34-35 mengatakan begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian kamu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kan pastor, ya, Yesus tidak pun sebut mengenai 10 hukum Taurat itu, ya. Yesus mau kita mengasihi, love, mengasihi, itu saja, mengasihi, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Mana Yesus menyentuh mengenai 10 hukum Taurat? Wait, tunggu. Matius pasal 5 menceritakan mengenai Yesus berkhotbah di atas bukit. Ayat 17, Yesus berkata, jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, ini bicara mengenai hukum Taurat dan juga Perjanjian Lama, ya. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Berhati-hati jemaat-jemaat semua. Jangan kita coba memisahkan rahmat Tuhan, God's grace, daripada hukum Tuhan, God's law. Jangan kita pisahkan. Ya. Roma pasal 7 ayat 7 mengatakan begini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak menyatakan jangan mengingini. Nah, Paulus bicara mengenai hukum yang ke-10 itu, jangan mengingini. Nah, saya ingin tunjukkan Anda, apakah hubungannya antara rahmat Tuhan, God's grace, dengan juga hukum Tuhan, God's law. Dan mengapa kita tidak seharusnya memisahkan kedua ini, Ya, ingat, hukum Tuhan kita akan benar-benar salah arti mengenai hukum Tuhan jika kita tidak memahami kasih Tuhan. Ya. Nah, dalam gambar ini kita lihat ini adalah collarbone saya, tulang bahu saya yang patah. Ini pada bulan Februari yang lalu saya jatuh, kamu tahu, ya. Nah, jadi kalau bukan karena X-ray ini, ya, saya tidak akan tahu bahwa ada sesuatu yang patah dalam badan saya. Saya hanya tahu sakit saja. Sebab dari luaran tidak ada luka, tidak ada kesan calar-calar, ya, tidak ada tulang yang terkeluar dari bahu saya. Semuanya oke, hanya saya sakit di dalam saja. Ya, bahkan kawan saya yang ada bersama-sama dengan saya pada waktu itu pun rasa macam oke nih, mungkin lebam saja nih, dalamlah ada berdarah sedikit, kamu rehat jalan nanti lebam. Itu saja. Ya. Tapi bila saya pergi ke hospital, ke spesialis, mereka X-ray, wow, memang ada tulang yang patah. Nah, misalkan dokter yang lihat X-ray saya nih, misalkan kalau dia tidak mau, dia berpikir bahwa alamak kesian lah, mau beritahu dia kan nih, nanti kalau saya beritahu dia, nanti spoil mood dia, nanti dia rasa sedih. Tak apa-apa lah, janganlah beritahu dia, jangan beritahu dia kebenaran yang tulang patah. Saya bagi dia painkiller saja. Bayangkan kalau dokter saya macam itu, wow, apakah ini dengan saya? Tidak akan sembuh, malah menjadi lebih parah lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh dokter saya? Wow, dia beritahu dengan saya. Oh, Mr. Wagner, you have a broken collarbone. Dikata tulang saya patah, memang perlu dibedah, dioperate. Oh, saya setuju. Ya, saya memang perlukan operation. Saya dalam kesakitan, dan saya perlukan operation. Pada waktu itu saya perlukan operation. Yes, saya tahu kebenaran itu menyakitkan. Tulang saya patah. Aduh, saya tidak sangka boleh patah.
Karena saya jatuh bukan jatuh parah yang tidak, jatuh itu saja, tapi ya memanglah malah tidak berbau kan, ngam itu kena bahu saya patah. Saya tahu itu menyakitkan, tapi saya perlukan kebenaran itu dan saya mau kena operate. Ya, saya tidak mau orang bagi saya kata-kata dorongan, kata motivasi. Saya mau orang beritahu saya kebenaran apa yang saya harus lakukan. So, saya memerlukan seorang yang boleh merawat saya. Seorang penyelamat, kalau saya katakan penyelamat yang boleh membedah saya, memperbetulkan tulang saya, membuatkan tulang saya bercantum kembali. Ya. Nah, hukum Tuhan ini seperti mesin X-ray. Ia menunjukkan dosa kita, ia menunjukkan apa yang tidak kelihatan. Mungkin bagi kita ini bukan dosa, tapi bila kita melihat hukum Tuhan melalui hukum Tuhan, ya wow, itu adalah dosa. Ya. Hukum Tuhan menunjukkan apakah jenis-jenis dosa yang sedang merayap di dalam hati kita. Berhati-hati. Ya. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kita semua orang yang berdosa, dan destinasi kita, kalau kita tidak mengaku dosa kita hidup dalam dosa, destinasi kita di mana? Neraka. Ya, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, jemaat-jemaat semua, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, Dia tidak akan mendedahkan kesalahan kita. Betul tidak? Dia tidak akan menunjukkan dosa kita kepada kita. Dia akan biarkan kita hidup dalam dosa karena Dia tahu bahwa kita akan berakhir di neraka. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia tahu bahwa tidak ada cara lain untuk kita diselamatkan. Dia tahu bahwa dosa itu akan membuat kita masuk neraka, tapi Dia mengasihi kita. Makanya Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi penyelamat, ya, menebus kita daripada dosa-dosa kita. Amin. Amin. Ya. Sekali saya mengingatkan kita, jika kita tidak mengerti atau memahami kasih Tuhan, kita akan salah arti hukum Tuhan. Kita akan salah, we will misunderstand God's laws. Ya. Saya mengakhiri dengan 2 poin penting ini. Oke? Dan saya percaya jika Anda menangkap hal ini, betul-betul menangkap 2 hal ini akan mengubah perspektif Anda mengenai 10 hukum Taurat yang Anda baca atau selama ini. Yang pertama, ya, 10 hukum ini yang Tuhan berikan kepada Musa, yang kita baca dalam Keluaran pasal 20 ini, ya, bertujuan untuk melindungi, untuk memelihara umat Tuhan. Ini bertujuan untuk menjaga, to preserve life, menjaga kehidupan. Ya, Tuhan mengasihi manusia dan keluarga, institusi keluarga adalah sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, Adam dan Hawa, apa Tuhan beritahu? Kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, beranak cuculah. Jadi Tuhan sudah menetapkan bahwa wow, saya mengasihi manusia, saya mengasihi kehidupan, dan saya mau mereka beranak cucu. Ya, makanya untuk memelihara kehidupan ini Tuhan mewujudkan hukum untuk melindunginya. Tahukah Anda, ya, daripada banyak kes-kes jenayah yang ada dalam komuniti kita pada hari ini, dalam negara kita pada hari ini, akarnya adalah berasal daripada keluarga, broken family, perkawinan yang retak, keluarga yang retak, juga komuniti yang hancur. Makanya hukum yang kelima hingga hukum ke-10 berbicara mengenai bagaimana kita harus memiliki hubungan yang benar di antara satu dengan yang lain. How we relate to one another. Bukan hanya dengan ibu bapa kita, tetapi dengan orang di sekitar kita, sesama kita. Ya. Nah, mungkin kamu berkata bahwa wah, susahlah mau menghormati ibu bapa saya, mereka bukannya Kristen. Susahlah mengasihi sesama saya, apalagi kalau mereka ini bukan orang Kristen, orang yang kenal Tuhan. Macam mana mau mengasihi orang yang begini? Jahat betul mereka ini. Ya, bagaimana untuk menunjukkan kasih kepada mereka jika mereka selalu menyakiti saya? Nah, ini membawa saya kepada poin yang kedua. Tangkap ini. Satu-satunya cara untuk kita mengerti kasih Tuhan adalah apabila kita mematuhi, mentaati perintah Tuhan. Ya, saya katakan tadi, perintah Tuhan mencerminkan karakter dan juga hatinya. Perintah Tuhan, ketetapan Tuhan mencerminkan karakter dan isi hatinya kepada manusia, pada orang-orang di sekitar kita. Ya, mustahil bagi Anda untuk mengasihi ibu bapa Anda, mustahil bagi Anda untuk mengasihi orang di sekitar Anda
jikalau Anda tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jikalau Anda tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mustahil Anda dapat mengasihi orang lain. Hubungan yang kuat dengan Tuhan ini hanya akan dapat terjalin apabila kita menyentuh hati Tuhan. Kita menunjukkan kasih kepada Tuhan melalui bahasa kasih-Nya. Yaitu apa? Dengan cara mentaati 4 hukum yang pertama tadi itu. 4 hukum yang pertama. Jangan berfikir bahwa Anda boleh mengasihi Tuhan dan membenci orang lain. Ya, Pastor, saya untuk mengasihi Tuhan saya tidak masalah, Pastor. Saya boleh berpuasa, saya berdoa, saya sanggup melakukan untuk Tuhan. Tapi susahlah mengasihi orang lain. Jahat betul. Dia memang tidak layak untuk dikasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, jemaat-jemaat, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mesti mengasihi siapa yang Tuhan kasihi. Ya, dan Tuhan kasih siapa? Tuhan bukan saja mengasihi Anda dan saya, Tuhan mengasihi orang-orang di sekitar kita, termasuk orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mengerti katakan amin. Nah, bayangkan satu hari Anda mengundang saya dan istri saya untuk makan malam. Okay? Yeah, you call me and then you say, hey Pastor, can we meet up? Pastor, saya mau belanja Anda makan. Anda di sisi saya. Tapi Pastor, tolong, jangan bawa anak-anak kau, Pastor. Ya, saya tidak suka kau punya anak. Saya benci anak-anak kau. Nakal lah, bising lah, ngotor lah, melompat sini lah, jalan-jalan sini nanti pecah barang semua. Pastor, tolong, jangan bawa anak-anak kau. Saya benci anak-anak kau. Tapi kau dan istri kau Helena, saya kasih betul-betul. Saya sayang betul, Pastor. Oke? Nah, menurut Anda, sebagai seorang ibu bapak, ya, apa perasaan Anda pada waktu itu? Pasti marah kan, bilang, hey, kau sayang saya, tapi kau benci anak saya. Hey, no way. If you love me, you must love my children too. Ada dapat tangkap di sini? Ya. Sekali saya katakan, perintah Tuhan mencerminkan karakter dan hatinya bagi umatnya. Ya. Kita tidak boleh mengatakan kita mengasihi Tuhan dan membenci orang lain. No. Kita dapat mengasihi orang lain karena kita sungguh-sungguh sudah mengalami kasih Tuhan. Ada amin? Nah, so pada hari ini Anda sudah tahu apa itu bahasa kasih Tuhan. What is God's love language? Bahasa kasih Tuhan adalah bila kita taat melakukan perintah Tuhan. Ya. Melakukan perintah Tuhan bukan saja menyenangkan hatinya, tetapi melakukan perintah Tuhan juga itu melindungi kita. Memastikan bahwa kita tetap hidup di dalam naungan Tuhan, tetap mengalami berkat-berkat Tuhan. Yes. Jemaat-jemaat semua, Tuhan mau kita mengikuti Dia dengan Tuhan mau kita terus mengasihi Dia dan bukannya takut. Ada ketakutan, takut kena hukum. No. Ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu firman Tuhan katakan. Amin. Mari tunduk kepala. Haleluya. Nah, jemaat-jemaat semua, 10 hukum ini bukan hanya berbicara mengenai nilai-nilai moral, nilai-nilai murni yang harus dimiliki oleh semua orang. Bukan hanya berbicara mengenai nilai-nilai murni, tapi ini merupakan suatu peringatan kepada kita bahwa kita memerlukan seorang penyelamat yang dengan sempurna dapat memenuhi ke-10 tuntutan perintah ini. Tuhan Yesus sendiri bagi tahu bahwa 10 hukum ini berbicara mengenai apa? Kasih. Berbicara mengenai kasih. Marilah pada pagi hari ini kita buat komitmen kita kepada Tuhan. Perbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Kita katakan kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi sesama kita. Nah, pagi hari ini mungkin ada di antara Anda yang sadar bahwa kamu sudah banyak melanggar perintah-perintah Tuhan. Kamu sadar bahwa kamu selama ini hidup dalam penipuan, ya, hipokrisi. Kamu katakan bahwa kamu mengasihi Tuhan, tetapi hidupan Anda tidak mencerminkan langsung bahwa Anda mengasihi Tuhan. Ya, sebaiknya Anda mengasihi Tuhan sesuai dengan standar Anda. Anda mengasihi Tuhan sesuai dengan bahasa kasih Anda, your own love language, tapi bukannya bahasa kasih Tuhan. Hari ini
saat ini adalah masa yang sesuai untuk Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan sekali lagi. Akui dosa Anda kepada Tuhan dan izinkan Tuhan untuk menyembuhkan Anda. Saya dapat merasakan bahwa ada di antara Anda yang perlu harus menunjukkan kasih Tuhan kepada orang yang menyakiti Anda. Selama ini Anda coba untuk membenarkan diri Anda. Cuma ini Anda coba menyembunyikan perasaan Anda. Anda melayani Tuhan, Anda ke gereja, Anda menjadi sebagian daripada life group, ya. Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya. Tapi pada pagi hari Tuhan bilang, "No, semua ini baik, tapi kenapa kau tidak mengampuni orang itu?" Hari ini, lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti Anda. Tuhan mengasihi orang tersebut. Orang tersebut adalah anak-anaknya. Mustahil kita dapat mengatakan bahwa, oh, saya mengasihi Tuhan, tapi kita benci anak-anak Tuhan. No. Dan pagi hari saya mau berdoa untuk Anda. Saya mau berdoa untuk Anda bukan karena saya orang yang sempurna, no. Saya juga seperti Anda, ada banyak kekurangan dan juga kelemahan-kelemahan saya. Saya juga manusia yang berdosa. Tapi saya percaya hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan luka-luka kita. Hanya Tuhan yang dapat merawat kita. Nah, pagi kalau Anda berkata, "Tuhan, saya mau Engkau mengobati luka saya. Saya mau Engkau, Tuhan Yesus, memperbaharui hati saya. Ya, saya mau mengenal Engkau lebih sungguh dan mengasihi Engkau." Jika ini adalah keinginanmu pada hari ini, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Haleluya. Yang kedua, ada di antara pagi ini kamu mau memperbaharui komitmenmu kepada Tuhan. Mungkin selama ini engkau sudah jauh daripada Tuhan. Engkau orang Kristen, terakhir keluarga Kristen, engkau orang Kristen. Tapi engkau sudah jauh daripada Tuhan. Engkau menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Dan pandemik ini mendedahkan kepada Anda sendiri keadaan hati Anda. Ya. Sepertinya Tuhan menunjukkan keadaan kerohanian Anda pada hari ini. Tuhan tahu bahwa ini adalah apa yang berlaku, kerosakan berlaku. Ini adalah apa yang berlaku di dalam diri Anda. Banyak kerosakan, banyak luka-luka. Dan Tuhan berdekatan kepada Anda pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kamu katakan, "Tuhan, saya mau diperbaharui sekali lagi. Saya mau membangun hubungan saya dengan Engkau sekali lagi. Saya mau membangun hubungan yang baik dengan orang sesama saya." Jika ini adalah doamu, yang keinginan hatimu, angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Saya berdoa bagi Anda. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena 10 hukum yang Kau telah berikan Tuhan kepada kami. Tuhan, mengingatkan kami akan karakter-Mu, kepribadian-Mu Tuhan. Mengingatkan kami akan kasih-Mu kepada kami Bapa di surga. Ya. Firman-Mu Tuhan yang kami dengar dan kami baca pada hari ini Tuhan, bukan hanya menunjukkan bagaimana cara kami harus menunjukkan kasih kami kepada Engkau, tapi juga Tuhan bicara mengenai macam mana kami harus mengasihi orang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan untuk terus-menerus hidup, menyerahkan hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup kepada Engkau. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat hukum dan perintah-perintah-Mu yang memagari kami, yang melindungi kami. Saya berdoa Tuhan Yesus agar setiap kami Tuhan benar-benar mengambil serius akan semua ketetapan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberi penjelasan mengenai apakah maksud 10 hukum yang diturunkan Tuhan kepada Musa. Kami tahu yang lebih mendalam bahwa dosa itu bermula daripada keinginan hati kami. Dosa itu bermula daripada pikiran kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menunjukkannya kepada kami pada pagi hari ini. Di Bapa di surga, saya berdoa Tuhan untuk semua yang mengangkat tangan pada pagi hari ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan Yesus terpahat dalam hati, tertulis dalam hati dan pikiran mereka Bapa di surga saat ini. Dan biar Tuhan Engkau akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umat-Mu. Engkau sembuhkan luka-luka batin mereka Tuhan. Engkau pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Dengan iman saat ini Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan daripada-Mu Bapa. Kami terima kesembuhan daripada Engkau. Kami terima Tuhan Yesus kasih yang Kau berikan pada setiap kami. Haleluya. Mari coba semua terima dengan iman. Haleluya. Terima dengan iman. Haleluya. Haleluya. Mari kita akhiri dengan lagu ini bersama-sama. Lagu ini cukup lama, sudah lama, tapi lagu ini mengingatkan kita
siapa yang terutama dalam kehidupan kita dan apakah yang harus kita lakukan dengan Tuhan. Kita harus mengasihi Dia seumur hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Terima kasih Tuhan Yesus, benar Tuhan Yesus. Engkau terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus-menerus mengasihi Engkau, mencintai Engkau Yesus dengan segenap hati dan pikiran kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Terima kasih buat firman-Mu sekali lagi yang kami dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Berjemaat kita sampai di akhir beribadah kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Kiranya Tuhan memberkati usahamu, kamu yang berkeluarga. Kiranya Tuhan terus memberkati hubunganmu suami dan istri, memberkati anak-anakmu. Dalam musim ini kiranya engkau terus menjadi kepala, bukan yang menjadi ekor. Dalam musim ini kiranya Tuhan terus memberikan kasih karunia-Nya kepada engkau dan memperlihatkan kemuliaan-Nya kepada engkau. Kiranya damai sejahtera, shalom daripada Tuhan itu membunuh hati dan pikiranmu. Terima kasih Bapa di surga, aku serahkan umat tangan-Mu Bapa di surga. Biar Tuhan mereka terus berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Dan kami terima berkat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan, amin, amin. Ayo sekali lagi berikan Tuhan Yesus, amen. Baik jemaat-jemaat semua, itu sudah ibadah untuk pada pagi hari ini. Dan jangan lupa bersama-sama dengan kami pada setiap hari Rabu untuk We Pray, yaitu pukul 8:30 malam melalui Zoom, dan juga Sabtu pagi 9 pagi bersama-sama dengan kita berdoa, bersyafaat untuk gereja kita, untuk ahli keluarga kita, untuk negara kita. Amin. Haleluya. Have a great Sunday. Tuhan memberkati. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Yesus kau beri